Kadang-kadang waktu saya ngebaca nih orang Israel nih kok kayaknya bebal banget gitu ya. Nah kemudian kita lihat nanti akhirnya Tuhan hajar mereka. Itulah hebatnya, luar biasanya Tuhan kita, saudara. Sekali kita menjadi umat pilihan Allah, sekali kita menjadi anak Tuhan, kalaupun kita kadang tidak taat, kadang kita suka berontak, Dia tetap Allah yang mengasihi kita, yang dengan kasih setianya masih tetap menantikan kita untuk tetap balik kepada Dia. Nah, saya waktu ngelihat, saya berpikir, nih orang Israel ya, bertobat, berontak, kok kayaknya gitu-gitu terus. Namun ketika saya mulai ngelihat, merefleksikan dalam kehidupan sendiri gitu ya, bukankah kita juga sering seperti itu gitu ya, saudara-saudara? Kita juga sering tidak taat pada Tuhan. Dan jangan-jangan sering gitu ya, kita juga perlu ditegur dulu. Kadang ditegur dengan itu salah, kita nggak bisa. Mungkin kadang perlu dicubit, kadang perlu agak dipukul dikit, agar kita sadar bahwa kita sudah tidak berjalan sesuai dengan relnya atau aturan mainnya Tuhan. Saudara, jika kita masih peka dengan teguran Tuhan, bersyukurlah. Karena akan jauh lebih mengerikan kalau kita tidak lagi peka dengan teguran Tuhan. Kita ngerasa aman-aman saja melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita ngerasa itu sah-sah saja gitu ya. Kalau masih ada rasa gelisah saat kita menjadi seorang pemberontak atau tidak taat, tidak patuh pada firman Tuhan, pada waktu kita melanggar perintah Tuhan, kita gelisah, bersyukurlah saudara-saudara. Karena itu hati-hatilah dengan jiwa pemberontak di dalam diri kita masing-masing. Saudara, jadi yang pertama, sadari bahwa kita ini punya kecenderungan untuk memberontak. Yang kedua adalah sadarilah bahwa ketidaktaatan itu, pemberontakan itu bisa berakibat fatal bagi kita. Saudara, kita lihat dalam Kejadian 3, kita balik lagi akibat ketidaktaatan. Di situ dikatakan bahwa manusia itu mengalami yang namanya kematian. Kematian jasmani, kematian rohani. Akibat dosa pelanggaran itu, terjadilah keterpisahan kita dengan Allah. Bahkan akhirnya kita tidak bisa lagi ya, kalau pada waktu akibat dari dosa ini, kita harus menerima murka Allah itu. Kita harus menerima kebinasaan itu. Karena kita tadi dikatakan firman udah jelas, kau bilang kalau kamu makan, kamu mati, kamu melanggar, kamu mati. Maka kita terpisah, kita nggak bisa lagi langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Mesti ada yang membereskan masalah itu, keterpisahan kita dengan Allah itu. Dan tentu kita tahu karya Kristus di atas kayu salib itu yang sudah membereskannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita ngelihat gitu ya, kita melihat bahwa akibatnya itu fatal, akibatnya itu bahwa akibatnya kita terpisah dengan Tuhan. Terus kita juga ngelihat bagaimana Tuhan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang dikasihinya, anaknya yang tunggal untuk membereskan masalah itu. Sadari, ketidaktaatan itu bukan tidak ada konsekuensinya. Sama juga saudara kalau kita lihat akibat ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa pada waktu mereka menuju tanah perjanjian itu, mereka berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun. Akibat ketidaktaatan itu, mereka mengalami banyak mungkin yang namanya kehilangan. Ada juga mengalami mungkin ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah kasih aturan main. Taatlah, ikutilah. Karena pada waktu kita tidak ikuti aturan main itu, akan ada konsekuensi yang akan kita terima. Saya mengamati, saudara, dalam kondisi pandemi yang belum berhenti ini. Saya ingat sekali Maret tahun lalu ya, pandemi ini dimulai, kalau saya tidak salah ingat tuh di minggu ketiga itu mulai gereja-gereja harus dilakukan secara online gitu ya. Mungkin tidak boleh lagi datang secara offline beribadah. Kemudian bulan 3 terus sampai kita udah ulang tahun ya, ulang tahun untuk masa pandemi saudara. Itu kita lakukan pada Maret yang tahun ini gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun kita belum tahu kapan pandemi ini akan berhenti. Kapan kita akan tidak lagi melihat tulisan-tulisan kehilangan, berita-berita duka cita atau berita-berita agar butuh didoakan karena orang yang terpapar COVID ini. Saudara, kita nggak tahu, tapi
ketika ketika saya mengamati kenapa pandemi ini belum berhenti, menurut saya salah satu penyebabnya, ya kita bisa setuju bisa tidak gitu ya, tapi salah satu penyebabnya adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan udah dibilang misalnya gitu ya, oke pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari keramaian dan lain-lain, jangan makan bersama gitu ya, itu dikasih tahu gitu loh. Dan yang jelas adalah mereka orang-orang yang tidak taat gitu ya, saya yakin tidak semua, ada orang yang juga mungkin sangat taat tapi Tuhan izinkan tetap mengalami. Tapi orang-orang yang akhirnya tidak taat bahkan tidak pakai masker gitu ya, saya ngebaca ya di media-media, atas nama bosan, atas nama tidak percaya, atas nama merasa kuat, atas nama apapun itu gitu ya, dikatakan bahwa banyak orang yang tidak taat. Ngaku gue gak percaya sama COVID gitu misalnya ya. Atau mungkin dia bisa berkata lagi, enggak lah, udah bosen, capek, lelah, aduh tertutup gitu ya muka, aduh enggak lah, saya sudah pengen ketemu dengan teman-teman saya sudah pengen nongkrong dan lain sebagainya. Atas nama itu, akhirnya kita lihat kondisi sekarang saudara, semakin memburuk, semakin menjadi tidak baik. Kalau untuk ketidaktaatan terhadap ya sesuatu yang saat ini sudah bisa berakibat demikian, saudara, kita bisa bayangkan kalau itu berkaitan dengan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Itu kan bisa nggak main-main tuh akibatnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat. Yang ketiga saudara, mari gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan atau hamba Tuhan yang taat pada Tuhan dan firman-Nya. Ketiga gitu ya, sadari ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Sadari ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya itu akan menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya gitu ya. Kebenaran yang menuntun kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita ngelihat teladan hidup, teladan yang betul-betul bisa kita jadikan teladan bagi kita gitu ya, Tuhan Yesus. Tadi kita sudah lihat Filipi pasal kedua ayat yang ke-8 gitu ya. Dikatakan Tuhan Yesus taat. Dia merendahkan dirinya taat sampai mati. Dan karena ketaatan itulah saudara, kita melihat bagaimana kematian Kristus itu memberikan kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa pada waktu kita taat kepada firman Tuhan, kita akan mendapatkan ya suatu hal yang baik gitu ya, hal yang membuat kita bisa, hidup kita itu jadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Karena dengan jelas dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus juga walaupun waktu itu ya dihina, diperlakukan dengan tidak wajar, tapi dia walaupun ada orang bilang ayo buktikan kalau memang engkau anak Allah, ya turunlah gitu ya. Tapi Tuhan tahu bahwa tujuan dia, bahwa dia harus mati di atas kayu salib, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia taat karena dia tahu ketaatannya itu akan memberikan kehidupan, keselamatan bagi orang-orang yang berdosa, yang mendapatkan anugerah, sehingga kita saat kita percaya kepada Kristus, kita memperoleh kehidupan kekal itu. Satu contoh lagi saudara yang bisa kita lihat dari Yesaya. Ketaatan membuat Yesaya kalau kita dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan dia sebagai seorang hamba Tuhan, nggak ada tuh yang bisa dibilang bahwa jumlah orang yang menjadi banyak setelah pelayanan Yesaya, banyak yang bertobat, nggak ada. Nggak ada yang bertobat kok. Mungkin kalau dalam zaman ini bisa kita bilang tuh Yesaya itu sebagai hamba Tuhan yang paling gagal gitu ya, karena nggak banyak orang-orang yang jemaat yang dibawanya untuk bertobat. Tapi dikatakan ketaatan itu membuat Yesaya menjadi hamba Tuhan yang sukses menurut Tuhan. Karena buah dari pelayanan Yesaya itu adalah ketaatan dan kesetiaannya. Ketika dia tetap pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan itu. Dan itulah yang kita katakan bahwa di hadapan Tuhan mungkin yang bagi manusia itu tidak dianggap sukses, tapi bagi Tuhan ketika kita taat melakukan apa yang diinginkan, itulah sebuah kesuksesan. Saudara, kadang saya berpikir kalau setiap hari dari pagi sampai malam gitu ya, kita mungkin waktu kita mau tidur, mau doa malam, mungkin kita perlu refleksi diri. Hari itu apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kalau sudah, mungkin hari itu kita bisa bilang, Tuhan hari ini aku sukses. Karena sukses itu pada saat kita bisa taat kepada kebenaran firman-Nya.
Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ngeliat gitu ya, mari kita melalui perenungan ini saudara, bukankah akhir dari hidup kita gitu ya, akhir dari hidup kita itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Akhir dari hidup kita adalah sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi hamba seperti apa ketika kita ditemui oleh Tuhan. Saat kita kembali kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menemukan kita sebagai hamba yang jahat atau hamba yang taat dan setia? Saat kita ditemukan sebagai hamba yang baik dan setia, kita akan menerima kehidupan bersamanya di surga. Itu hadiah sempurna menurut saya saudara. Hadiah sempurna dari perjuangan kita di dunia ini untuk menjadi hamba yang taat kepada Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhan dan firman bukanlah hal yang mudah bagi kita. Tidak mudah. Kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kita perlu memiliki relasi yang melekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa peka dan saat kita mulai melenceng dari firman-Nya. Karena relasi yang dekat itu memberikan kepekaan bagi kita. Saudara, firman Tuhan, ini dari tadi juga di awal saya ada tekankan, firman Tuhan sebagai tolok ukur kita. Hati-hati saudara, banyak godaan yang akan membawa kita menjadi tidak taat pada Tuhan. Coba kita perhatikan cara ular menggoda tadi ya, katanya dengan firman itu dibolak-balik. Saudara, saya teringat gitu ya, saya pernah dimintai pendapat gitu ya, dimintai pendapat oleh salah seorang teman tentang LGBT. Terus dikatakan kepada saya, apakah itu dosa? Dan dengan tegas saya berkata, itu dosa. Terus dia katakan lagi, apakah saya tetap berteman dan mengasihi mereka? Oh tentu, saya tetap berteman dan mengasihi mereka. Ketika kita berkata tentang kasih, nggak berarti kita menurunkan standar kebenaran itu. Jadi kalau dikatakan itu dosa, itu dosa. Apakah saya mengasihi? Saya mengasihi. Karena mereka adalah orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Saudara, dalam kondisi pandemi ini, saudara, mungkin rasa kecewa karena kehilangan orang yang dikasihi, perekonomian yang memburuk, relasi dalam keluarga yang tidak harmonis, ketakutan, kekhawatiran tertular dengan virus COVID-19 ini gitu ya, bisa saja membuat kita berontak, kita marah dan kecewa, bahkan meragukan Tuhan. Tapi mari sama-sama kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, tidak ada janji apapun untuk kita tidak mengalami badai hidup. Tidak ada janji bagi kita tidak kehilangan. Tidak ada janji hidup kita aman-aman saja. Bahkan tidak ada janji kita bebas dari sakit, penyakit, bahkan kematian, saudara. Tetapi Tuhan berjanji akan bersama dengan kita, bahkan menggendong kita dan memberi jaminan hidup kekal bersamanya. Saudara, mari kita berjuang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang belajar taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan dengan iman kita menantikan saat dimana tidak ada lagi pandemi, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kehilangan, tidak ada lagi ketakutan. Dunia ini saudara hanya sementara. Seorang teman berkata, kehidupan saat ini sesungguhnya persiapan kita menuju kematian. Saudara, apakah kita akan ditemukannya sebagai hamba yang setia dan taat kepada firman-Nya? Dalam keadaan seperti apa kita ingin Tuhan menemukan kita? Kiranya Tuhan menolong kita.